Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebelumnya saya berterima kasih banyak atas wawancara apresiasinya. Terima kasih waktu yang telah diberikan untuk Pak Sifu Lidarmi Lihir. Dan juga pertama-tama saya berterima kasih banyak atas bertemunya Profesor Ibu Sumiarti Syukur yang memperkenalkan Redok ini di mana waktu itu saya dalam kondisi sakit yang tidak bisa berjalan. Dan juga Sejak bila dokter nggak bisa berjalan tuh? Nggak bisa berjalan pada Januari tahun 2022. 2022. 2023. Oh, 2023 Januari. Ya. Boleh kongsikan dengan kita semua apakah yang menyebabkan dokter nggak boleh berjalan tuh? Ya, karena atrofi cerebellum, pengecilan otak kecil. Oh, kenapa tadi? Pengecilan otak kecil. Pengecilan otak? Otak yang paling belakang, otak kecil yang belakang ini. Oh, okey. Boleh nggak dokter bagi tahu kita kenapa boleh berlaku pengecilan otak tu? Pengecilan otak ini saya kan dari dokter spesialis saraf. Penyebab pengecilan otak kecil ini berdasarkan minum alkohol, asam lambung ya, muntah-muntah sebelumnya, disertai juga yang jelas saya tidak minum alkohol ya. Oke. Penyebab pertamanya begini Pak, saya kakaknya yang sering merawatnya. Oke. Asam pulanya mereka tuh saat ini asam lambungnya naik dengan muntah-muntah hebat yang nggak berhenti selama 1 minggu. Dan akhirnya saya bawa dia dirawat ke rumah sakit dan akhirnya dirawat tinggal di rumah sakit dalam 1 minggu. Setelah 1 minggu saya bawa pulang lagi, akhirnya kambuh lagi, masuk rumah sakit lagi, dan setelah masuk rumah sakit yang kedua, Randi ini matanya nggak kelihatan dan badannya langsung stroke ringan, lemah sebelah. Okey, ini jadi gambar yang sedang kita tengok di paparan skrin ini waktu bila nih? Tahun 2023 tu ya, yang waktu awal. Kami berangkat ke Jakarta itu, Pak. Okey, untuk tujuan berjumpa dengan doktor ya di sana. Ya. Untuk melaksanakan MRI, di mana hasil MRI-nya itu ada di mana pengecilan saluran pembuluh darah yang paling belakang ini, yang kanan kecil, yang kiri ini besar. Oke. Karena pasokan oksigen atau ke otak karena muntah-muntah hebat yang banyak itu, sehingga terjadilah membuat menciut otak kecil tersebut kiri. Sebelah otak belakang, bukan otak kiri. Otak belakang ini fungsinya yaitu keseimbangan dan juga saraf mata. Dekat dengan batang otak. Oke. Di saat saya mencoba berjalan sendirian, terasa itu batang otak ini. Oh, jadi nggak boleh berjalan? Ya nggak boleh, nggak bisa berjalan. Nggak bisa berjalan lah. Kalau berjalan jatuh Pak. Ya. Oke, selama berapa lama tuh nggak bisa jalan tuh? Selama 2 bulan. Oke. Terus? Terus pada waktu bulan Maret, saya cobakan berjalan memakai tongkat tanpa kursi roda. Bila? Maret bila? Waktu bulan Maret 2023. Oke. Kemudian? Setelah itu kan pulang dari Jakarta nih. Ketemulah sama Ibu Profesor Sumiati. Sumiati Syukur. Ibu. Iya. Beliau menerangkan maupun pendekatan kepada kakak Meta untuk berobat dengan Asia. Kita pendekkan cerita sebab waktu sudah lewat. Jadi setelah gunakan Redox ini apa jadi? Ada perkembangannya Pak, berangsur kami langsung lagi ke dokter saraf. Setelah sebulan 6 bulan Randi berhenti obat dokter dan lanjut dengan Redox ini. Oke. Jadi setakat hari ini sudah berapa lama totalnya menggunakan Redox ini? Udah banyak, setiap kami belanja 10 juta, kalau nggak salah udah 6 kalau.
Oh, jadi sudah berapa bulan tuh? Berapa bulan kalau kita kira? Kami udah mengkonsumsi Redo ini udah setahun. Setahun setengah. Setahun. Oke. Ya. 1 tahun setengah. 1 tahun 2 bulan. Jadi setelah setahun setengah ini apa perbedaannya berbanding sebelum tuh? Perbandingannya Pak Randi ini udah mulai kuat, jalan udah mulai kuat. Sekarang dia udah internship jadi dokter. Oke. Bisa tampil, udah bisa bawa mobil. Kemarin kan matanya goyang. Setelah mata sekarang pandangannya udah fokus. Dulu pandangannya ada 5. Sekarang ganda. Jadi sekarang udah fokus, udah bisa bawa mobil dari Pariaman ke Padang, Pak. Wah, Masya Allah. Jadi itu luar biasa tuh. Sekarang dia bawa mobil kan dia sekarang internship ke rumah sakit. Dia sendiri, Pak. So sekarang ini internship ya? Ya, internship. Jadi sudah boleh berfikiran seperti biasa, sudah boleh bergerak seperti biasa, nggak perlu bantuan daripada orang-orang di sekeliling lagi. Enggak perlu. Jadi sangat luar biasa, Masya